Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Nining Lestari, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Latar belakang pendidikan saya S1 Kedokteran, Profesi Kedokteran, dan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Saya di sini akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam bidang pengajaran, saya mengampu beberapa mata kuliah, kemudian menjadi dosen fasilitator di diskusi tutorial dan instruktur skill lab. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Public Health. Public Health merupakan mata kuliah wajib semester 7 dengan bobot 4 SKS, kode mata kuliah FK734, dan merupakan blok ke-17. Kemudian, dalam teknik pengajaran yang saya pakai, saya menggunakan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, yaitu penyampaian materi, agar materi dapat tersampaikan dengan baik pada mahasiswa. Saya menggunakan materi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini. Adapun CPL atau capaian pembelajaran lulusan, yaitu 1. Menguasai landasan ilmu kedokteran untuk pengelolaan masalah kesehatan. Yang kedua, menguasai konsep pengelolaan masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat secara holistik dan komprehensif. Yang ketiga, menguasai dan mengaplikasikan prinsip-prinsip kedokteran keluarga dan keislaman sebagai sarjana kedokteran. Selanjutnya, dari CPL ini diturunkan dalam CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang meliputi 1. Mahasiswa mampu menguasai konsep dan menerapkan ilmu kesehatan masyarakat dan epidemiologi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan manajemen upaya kesehatan masyarakat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep dan mengaplikasikan upaya promosi dan perilaku kesehatan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tentang sistem kesehatan, sistem kebijakan, dan asuransi kesehatan. Bahan kajian atau materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Kemudian untuk referensi atau daftar pustaka, kita menggunakan pustaka utama dan pendukung. Pustaka utama terdiri dari buku ajar yang disusun oleh tim Micro Teaching FKUMS, di mana saya menjadi salah satu penulis dalam buku tersebut, yaitu buku Biostatistik, Kedokteran, dan Kesehatan. Untuk referensi pendukung berisi artikel, e-book yang sesuai dengan materi pembelajaran. Demikian tadi proses delivery dalam pembelajaran mata kuliah Public Health. Selanjutnya yaitu interaction atau proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen. Saya di sini akan menyampaikan proses interaksi mata kuliah kepada mahasiswa. Yang pertama melalui kuliah blog, di mana ada ceramah dari dosen disampaikan kepada mahasiswa secara interaktif, kemudian disusul dengan diskusi sesuai dengan kasus yang dibahas dalam kuliah tersebut. Selanjutnya diskusi tutorial. Mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil, kemudian mendiskusikan kasus secara aktif dan dipimpin oleh seorang dosen fasilitator tutorial. Selanjutnya, belajar mandiri. Memberikan mahasiswa tugas mandiri berupa resume, jurnal reading, presentasi, dan pemecahan masalah kesehatan. Kemudian mereka mempresentasikan secara aktif di depan dosen dan teman-temannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu teknik assessment, di mana penilaian mahasiswa dilakukan secara objektif dan transparan. Assessment mata kuliah pada blok Public Health ada
3 komponen. Yang pertama yaitu diskusi tutorial, di sini menilai secara aktif mahasiswa, ada kuis, dan selanjutnya adalah tugas sebesar 30%. Di sini penilaian tugas yaitu menilai saat presentasi, diskusi, saat pembelajaran. Selanjutnya, ujian blok mempunyai bobot 55%. Menilai secara MCQ dengan computer based test. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pembelajaran micro teaching dengan DIA, delivery, interaction, dan assessment. Silahkan menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti kuliah pertama di blok Public Health. Jadi di sini untuk pertemuan pertama nanti kita akan membahas mengenai dasar ilmu kesehatan masyarakat dan epidemiologi. Pertama, sebelum kita mulai untuk perkuliahan ini, saya akan mengadakan pretest ya, pretest adik-adik untuk mengetahui prior knowledge kalian. Prior knowledge itu apa ya, ilmu pengetahuan atau dasar-dasar apa yang sudah kalian miliki. Kan tadi kalian belum belajar sepenuhnya mengenai dasar ilmu kesehatan masyarakat dan epidemiologi ini. Jadi saya pengen tahu, nanti ada pretest dan posttest juga ya. Kemudian silahkan adik-adik saya share dulu. Oke, silahkan join di link pretest kita. Sudah join semuanya? Dituliskan nama dan NIM-nya ya, jangan lupa. Kita mulai ya pretestnya adik-adik ya. Silahkan dikerjakan, kita pengen tahu nih, siapa yang menempati posisi pertama nanti. Kita mulai. Nah, sudah selesai. Kita lihat ya peringkat pertama siapa ya. Peringkat ketiga ada Mbak Aulia, Mbak Elvina. Satu siapa? Alif. Yeah. Tepuk tangan buat Alif. Mana Alif berdiri? Mana Alif? Alif mana berdiri? Kasih plus dulu buat Mas Afif. Nah, ini ya podiumnya. Oke. Terima kasih adik-adik. Jadi pada siang hari ini mengenai dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat dan epidemiologi, apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu satu, mengenai definisi, kemudian riwayat perkembangan dari IKM itu sendiri, tujuan, ruang lingkup, epidemiologi dalam IKM, kemudian triad epidemiologi, dan upaya kesehatan di level pencegahan. Nah, definisi dari IKM itu apa sih? Jadi IKM adalah ilmu kesehatan masyarakat, yaitu cabang ilmu yang mempelajari cara-cara untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan penyakit, memperpanjang usia hidup, kemudian dengan cara yang terorganisasi dan sistematik. Nah, kata kunci yang penting di sini adalah satu, meningkatkan kesehatan, yang kedua, mencegah penyakit, memperpanjang usia hidup, dan pendekatan sistematis dan terorganisir. Kemudian tujuan ilmu kesehatan masyarakat. Sebenarnya tujuan ilmu kesehatan masyarakat itu poinnya kita kembali kepada definisi tadi, bahwa meningkatkan derajat kesehatan. Nah, itu tujuan umumnya. Kemudian tujuan khususnya yaitu meningkatkan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan. Jadi ini khusus itu spesifik ke sasarannya. Kemudian tertangani atau terlayani kelompok rawan, kelompok khusus, dan kasus yang memerlukan penanganan tindak lanjut dan pelayanan kesehatan. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan menurut H.L. Bloom. Jadi, untuk kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan penyakit, kemudian kita bisa melakukan program. Nah, itu kita
wajib mengetahui faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan. Nah, derajat kesehatan itu apa maksudnya? Derajat kesehatan itu meliputi morbiditas, mortalitas, status gizi, dan angka harapan hidup. Jadi, morbiditas itu angka kejadian penyakit, mortalitas kematian, kemudian status gizi, dan angka harapan hidup. Nah, ini derajat kesehatannya dinilai dari sini. Semakin ini bagus, derajat kesehatan masyarakatnya juga bagus nih. Morbiditas angka kejadian penyakit berarti rendah. Tuh, bagus ya. Mortalitas juga rendah. Status gizi baik. Angka harapan hidup meningkat. Itu berarti derajat kesehatannya baik. Nah, dipengaruhi oleh 4 faktor utama. Pertama lingkungan, kemudian keturunan atau genetik, perilaku kesehatan, dan pelayanan kesehatan. Nah, ini ada usaha-usaha kesehatan masyarakat dalam lingkup lingkungan. Ya. Kita perlu tahu perjalanan penyakit itu ada 2 tahap ya. Ada prepatogenesis. Prepatogenesis berarti sebelum sakit ya. Prepatogenesis dan patogenesis. Di sini prepatogenesis ini maksudnya orang-orang yang rentan ya. Kemudian orang-orang yang beresiko, susceptible host ya. Kemudian ada tahap patogenesis. Di sini sudah masuk kuman, tadi ya orang yang rentan, kemudian terkena infeksi, kemudian dia ada masuk ke fase patogenesis. Nah, patogenesis di sini itu dibagi 2 tahap. Ada subklinis dan ada klinis. Jadi kalau contohnya ya, penyakit demam berdarah. Saat ini di lingkungan ada yang terkena demam berdarah, kemudian yang rentan tadi beresiko digigit oleh nyamuk demam berdarah, kemudian dia akan tertular ya, ada kemungkinan tertular muncul gejala klinisnya. Ya, di fase muncul gejala klinis sampai belum muncul ya, tadi ada fase namanya inkubasi. Tapi dia sudah masuk ke fase patogenesis karena si patogen tadi sudah masuk ke dalam tubuh kita menginfeksi. Tapi gejala klinisnya belum muncul. Nah, itu fase subklinis. Kemudian kalau klinis berarti sudah muncul gejala demam, kemudian ada perdarahan, mimisan dan lain sebagainya tadi. Oke. Nah, di sini ada usaha-usaha kesehatan masyarakat. Dengan kita mengetahui perjalanan penyakit tadi, ada beberapa upaya kesehatan. 1, health promotion, promosi kesehatan. Promosi kesehatan itu seperti memberi penyuluhan, ya, mempromosikan kesehatan, pendidikan kesehatan, ya. Kemudian ada specific protection. Specific protection, kalian memakai alat pelindung diri, ya, waktu praktek di lab, kemudian kalian survei, memeriksa pasien, kan perlu tindakan itu ya, perlu alat pelindung diri, APD. Ada masker, ada sarung tangan, itu masuk di specific protection. Di fase patogenesis, kan tadi ada saya sampaikan, subklinis dan klinis. Subklinis itu sebelum sakit. Itu berarti pencegahannya di sini, early diagnosis dan prompt treatment. Gitu. Kemudian fase klinis itu di disability limitation dan rehabilitasi. Nah, sekarang tadi ya, ruang lingkup ilmu kesehatan masyarakat, tadi yang pertama epidemiologi. Epidemiologi di sini kaitan dengan ilmu kesehatan masyarakat apa? Epidemiologi itu merupakan bagian dari ilmu kesehatan masyarakat ya, tadi ruang lingkupnya, tapi dia berperan penting. Ya, ibaratnya dia intinya ilmu kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Jadi untuk kita bisa memahami penyakit itu kita pelajari epidemiologinya, bagaimana mempelajari distribusi dan frekuensi penyakit. Oke, sebelumnya biar nggak ngantuk, nih ada yang bertanya atau misalkan menanyakan tadi penjelasan dari slide sebelum-sebelumnya. Oh, oke, silahkan Mbak sebutkan namanya.
Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Yasmin dengan NIM akhir 021. Izin bertanya, Dokter, mengenai PPT slide sebelumnya, dari semua usaha kesehatan masyarakat dalam ruang lingkup IKM tersebut, termasuk dalam pencegahan apa nih, Dokter? Apakah pencegahan primer, sekunder, atau tersier, atau mencakup ketiga pencegahan tersebut? Ya, jadi upaya-upaya kesehatan masyarakat ini kan upaya kesehatan masyarakat ini ada 5. Kemudian ada istilah lain yang mungkin Mbak Yasmin tanyakan tadi, pencegahan primer, sekunder, tersier. Kan pernah kan mendengar istilah itu? Nah, itu di fase mana? Apakah berbeda dengan ini? Di fase ini juga. Ya. Nanti bisa ditambahkan di notes kalian. Pencegahan primer, berarti sebelum sakit, prepatogenesis pada masyarakat yang rentan. Jadi primer itu upaya nih, health promotion dan specific protection itu masuk pencegahan primer. Kemudian sekunder, udah tahap patogenesis, tapi tadi ada yang subklinis dan klinis. Nah, yang sekunder tadi fase subklinis. Di sini berarti early diagnosis dan prompt treatment. Kemudian masuk fase klinis tersier berarti yang ini, disability limitation dan rehabilitation. Gitu ya. Bisa dipahami? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, apa sih kata kunci penting dari epidemiologi tadi? Jadi definisinya itu adalah suatu studi yang mempelajari hal yang berkaitan dengan kejadian penyakit termasuk distribusi, kemudian determinan kesehatan, sifat, akibat penyakit, termasuk pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan. Kemudian ada determinan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab penyakit, faktor risiko, itu juga dipelajari di epidemiologi. Kemudian ada frekuensi, mempelajari besaran masalah kesehatan, besaran kejadian penyakit termasuk jumlah yang terkena. Kemudian ada pencegahan dan pengendalian penyakit, seperti tadi, mau primer, sekunder, tersier, atau dalam WHO itu yang disebutkan 5 levels pencegahan, atau 5 level preventive promotion, promotion preventif tadi. Kemudian populasi, identifikasi kelompok-kelompok yang rentan atau kelompok beresiko, kelompok dengan karakteristik tertentu. Jadi setelah kita memahami epidemiologi itu sendiri, kemudian kita paham mengenai ilmu kesehatan masyarakat, itu menjadi bekal adik-adik nanti sebagai dokter yang tidak hanya fokus ke pasien, tetapi upaya preventif, promotif, untuk pencegahan penyakit di masyarakat. Nah, epidemiologi tadi tidak hanya untuk kita mengetahui pola penyakit di masyarakat, tetapi waktu kita mencari jurnal ilmiah atau sumber-sumber ilmiah, banyak sekali kita istilah-istilah epidemiologi yang nanti akan dipelajari ya. Jadi kalau adik-adik untuk bekal membaca siap jurnal pasti akan menemukan nih ya istilah incidence, prevalence, mortality, risk factor, kemudian study design, ya variabel penelitian dan lain sebagainya. Itu di bidang epidemiologi. Nah, ini saya spill beberapa istilah-istilah atau ukuran epidemiologi yang penting adik-adik pahami ya di masyarakat waktu apa tuh namanya mempelajari bagaimana populasi, kemudian kejadian penyakit. Nah, itu di sini ya. Ukuran-ukuran epidemiologi ada morbiditas, ini angka kejadian penyakit. Jadi ada incidence dan prevalence. Apa bedanya incidence sama prevalence? Tadi di soal pretest ada ya. Insidensi itu jumlah kasus baru. Itu namanya incidence. Kejadian. Nah, kemudian ada prevalence. Itu jumlah kasus baru dan lama. Kasus di masyarakat. Itu prevalence. Kemudian ada angka mortalitas. Ini angka kematian. Angka mortalitas lebih detail nanti ada angka kematian ibu, angka kematian balita, dan lain sebagainya. Lalu ada frekuensi dan distribusi penyakit.
Frekuensi itu rate, ratio, ya, jumlah yang sakit di dalam suatu populasi. Nah, itu bisa ya, laki-laki dan perempuan. Itu ya. Kemudian ada distribusi penyakit, nanti kita pahami epidemi, endemi, dan pandemi. Nah, ini konsep dari triad epidemiologi. Sini ada triad. Triad kan segitiga epidemiologi. Jadi ini model klasik yang menjelaskan bagaimana perjalanan penyakit, perjalanan suatu penyakit, ya. Jadi suatu penyakit itu timbul dipengaruhi oleh ini host, agen, dan environment. 3 faktor ini saling berkaitan. Nah, timbulnya penyakit itu apabila dari triad ini tadi terjadi ketidakseimbangan. Host contohnya, manusianya, ya, manusia yang rentan tadi susceptible. Apa tadi yang rentan tadi ya? Faktor-faktor apa? Host yang rentan, faktor resiko. Misalkan untuk penyakit tidak menular ya, karena punya riwayat genetik keluarga, nah itu bisa host yang rentan. Kemudian untuk contoh yang agen, ya agen di sini penyebab mikroorganisme, penyebab penyakit. Mikroorganisme yang di penyebab penyakit ada beberapa macam. Ada, coba Mas sebutkan penyebab penyakit apa aja? Satu, virus. Terus, coba dinyalain. Virus, bakteri, kemudian jamur, nah itu ya, dan lain sebagainya. Lalu environment, di faktor lingkungan yang mendukung, ya, sanitasi yang buruk, dan lain sebagainya. Nah itu bisa dipelajari. Contoh satu kasus, penyakit tifoid, ya, hostnya yang rentan bisa saya. Kalau host yang rentan anak-anak, ya, kemudian agen misalkan, berarti agen penyebabnya apa? Salmonella typhosa. Kemudian environment apa contohnya? Ya, sanitasinya buruk, ya, kebersihannya, ya, kemudian lingkungan padat penduduk, apa makanan yang dijual sembarangan, nah, itu bisa berpengaruh terjadi penyakit Salmonella typhosa atau tifoid tadi. Ya, jadi ketiga faktor ini yang terpengaruh. Kalau misalkan hostnya itu kuat, ya, kemudian lingkungannya meskipun kurang maksimal, kemudian ada agen terkena agen, bisa jadi terkena penyakit tapi klinisnya tidak terlalu buruk atau hanya melewati fase subklinis, ya. Kita terkena penyakit kan waktu COVID itu kan ada yang bergejala sama yang tidak muncul kan ya. Nah, itu tergantung dari kerentanan si hostnya tadi. Selanjutnya kita akan ada sesi diskusi ya. Ini ada seorang dokter yang bertugas di puskesmas di sebuah kota kecil dengan populasi 50.000 jiwa. Di sini terjadi peningkatan kasus penyakit menular atau DBD. Ini ada tercatat 500 orang menderita DBD selama 2 bulan terakhir. Jadi ada kasus baru, ini 500 orang, kemudian ada kasus aktif yang atau prevalensi itu 1.500 orang. Nah, di sini jelaskan konsep triad epidemiologi dalam kasus di atas. Yang kedua, jelaskan determinan kesehatan menurut H.L. Bloom dan bagaimana intervensi pada kasus di atas. Jadi ini saya minta adik-adik mendiskusikan dulu dengan berkelompok ya. Dari meja yang depan mungkin bisa memutar ke yang belakang ya. Oke, kemudian ini dibagi 2 kelompok, satu sebelah sini. Oke, silahkan. Baik, ini sesi diskusi saya rasa cukup. Saya minta masing-masing kelompok
ada yang mewakili untuk mempresentasikan hasil? Mungkin yang kelompok ini, oh ya, Mas silahkan. Mungkin dibagi dua aja ya, nomor 1 berarti. Kamu Ya, pilih nomor nomor 1 ya, ya. ini nomor 2, oke silahkan. Jadi saya izin untuk menjelaskan nomor 1 ya dokter, dari yang telah kami diskusikan tadi mengenai konsep dari triad epidemiologi. Nah, jadi triad epidemiologi itu adalah model yang digunakan untuk menggambarkan interaksi 3 faktor utama penyebab penyebaran penyakit, yaitu faktor, tuan rumah, dan lingkungan. Nah, untuk faktor sendiri itu nanti contohnya seperti nyamuk Aedes aegypti, itu penyebarannya DBD itu melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi oleh virus dengue gitu. Nah, untuk perkembangbiakannya nanti berada pada tempat-tempat yang menggenang seperti bak mandi, penampungan air, dan juga limbah yang tidak dikelola dengan baik. Nah, lalu yang kedua itu nanti ada tuan rumah. Jadi manusia itu adalah tuan rumah bagi virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti gitu. Oke, bagus. Untuk kelompok 1, terima kasih Mas Hidayat. Selanjutnya, kelompok satunya ya, silakan. Izin menjelaskan terkait determinannya nih dokter. Menurut HL Bloom terbagi menjadi 2 faktor, faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor biologis dan perilaku. Selanjutnya untuk faktor eksternal meliputi sosial dan lingkungan. Selanjutnya untuk menjamin intervensi, yang pertama ada edukasi seperti penyuluhan dan kampanye pencegahan. Selanjutnya ada perbaikan lingkungan seperti pengurasan air, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Yang terakhir juga dapat menggunakan teknologi dan media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Terima kasih dokter. Oke, bagus Mbak Lili ya. Baik, terima kasih ya. Tadi adik-adik sudah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok sebelah kanan dan sebelah kiri saya. Tadi bahwasanya poin penting ya mengenai triad epidemiologi tadi sebagai penyebab penyakit atau terjadinya penyakit tadi, modelnya itu dipengaruhi oleh 3 faktor, host, agent, dan environment. Jadi dari hasil kuliah nih ya, kita bisa menyimpulkan bahwasanya peran ilmu kesehatan masyarakat itu sangat penting ya. Upaya-upaya kesehatan masyarakat itu sangat penting, apalagi kita sebagai dokter tidak berfokus pada individu untuk mengobati pasien, tapi juga fokus untuk upaya pencegahan penyakit, sehingga diharapkan kita mampu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oke, saya rasa cukup sekian ya materi kita hari ini. Nanti selanjutnya adik-adik bisa melihat di LMS pada materi hari ini. Kemudian pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan mengenai materi epidemiologi, dasar epidemiologi analitik. Saya rasa cukup. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.